Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Garuda Muda harus menunggu hingga tambahan waktu atau injury time babak kedua untuk menaklukkan Afghanistan. Gol pertama para pemain merah putih berusia 17 tahun lahir dari sebuah serangan balik terorganisasi barisan serang Garuda. Operan panjang Aldian Syah Taher dari sisi kiri dituntaskan Fadli Alberto yang tak terkawal barisan pertahanan Afghanistan, sehingga skor pun berubah 1-0 di menit ke-94. Satu menit berselang, Garuda Muda kembali menekan pertahanan Afghanistan yang berujung sontekan Zahabi Goli menuntaskan operan Aldian Syah Taher dan menutup laga dengan skor 2-0. Garuda Muda pun juara grup C, meraih poin sempurna 9, hasil menang di 3 laga fase grup. Sementara Korea Selatan mendampingi Indonesia ke perempat final usai membungkam Yaman 1-0 lewat gol Kim En Seong di menit ke-29. Korsel ada di posisi kedua dengan poin 6, hasil 2 kali menang dan sekali kalah. Lawan Indonesia dan Korea Selatan masih ditentukan dari hasil laga terakhir grup D Sabtu dini hari nanti. 4 negara masih berpeluang lolos, yakni Korea Utara, Oman, Tajikistan, dan Iran. Di perempat final, Indonesia melawan runner-up grup D di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 14 April 2025 mulai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda simak NTV Prime Dialog, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, Garuda Muda jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke perempat final alias fase gugur Piala Asia usia 17 tahun. Kita akan berdiskusi dengan 2 narasumber yang semuanya sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama, manajer Timnas Indonesia usia 17 tahun Ahmed Zaki Iskandar yang selalu setia mendampingi Garuda Muda kita berlaga di Arab Saudi. Dan juga kita terhubung dengan analis sepak bola Kesit Handoyo. Pak Zaki, selamat atas prestasi Garuda Muda kita. Terima kasih. Bung Kesit juga, terima kasih sudah bersama kami. Ya, saya ke Pak Zaki dulu. Pak Zaki, sepertinya Anda sudah menduga dari beberapa diskusi kita sebelumnya bahwa Timnas Muda kita akan sapu bersih fase grup ini. Komentar Anda, Pak Zaki? Alhamdulillah, kerja anak-anak, kemudian usaha semua tim bisa terrealisasi, kita bisa menjadi juara grup dengan nilai penuh. Dan tentunya ini berkat soliditas dari tim semuanya, termasuk tim kepelatihan, juga manajemen dan dari PSSI. Anda terkait dengan waktu Timnas Muda kita melawan Afghanistan, apa saja? Timnas kita melawan Afghanistan semalam tetap dengan intensitas tinggi, tapi hanya memang kita sepakati untuk memberikan waktu bermain bagi para pemain yang pemain pengganti kemarin, ya. Tapi kalau kita lihat kan sampai peluit akhir intensitasnya masih tinggi dan alhamdulillah di 5 menit injury time kita bisa mencetak 2 gol. Artinya semangat, ritme, dan juga kerja keras ini harus kita pertahankan untuk menyambut pertandingan di perempat final nanti. Soal rotasi pemain, Pak Zaki, apa evaluasi Anda? Rotasi pemain kemarin setiap tim ya yang kita hadapi memang punya keunggulan dan kelemahan yang masing-masing berbeda. Tentu saja disesuaikan dengan strategi dan juga pilihan-pilihan dari personil tim yang ada. Nah, terkait dengan pertandingan Afghanistan kemarin, kita juga memang sudah mempertimbangkan, terutama tim coach, untuk memberikan waktu kepada para pemain cadangan, dan bagian jadi evaluasi juga. Dan tentunya ini menjadi masukan dan bahan bagi kita untuk menghadapi perempat final nanti. Oke, saya ke Bung Kesit. Bung Kesit, analisa Anda melihat laga dan penampilan Timnas Muda kita.
Iya, di dua pertandingan awal pada saat menghadapi Korea, menghadapi Yaman, terlihat ya ada progres yang menurut saya sangat positif. Dari penampilan menghadapi Korea Selatan yang memang cenderung lebih bertahan karena memang lawan yang dihadapi jauh lebih kuat ya. Eh, Ternyata efektif. Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Di pertandingan kedua melawan Yaman, saya pikir Indonesia lebih berani tampil terbuka, bermain secara ofensif. Kemudian kemenangan telak pun akhirnya bisa diraih dari Yaman dengan skor 4-1. Ya. Peningkatannya terlihat sekali dari pola permainan yang ditampilkan oleh anak-anak itu dari coach Nova Arianto ini. Tapi di pertandingan kemarin memang seperti yang dikatakan juga oleh Bung Zaki ya, lebih banyak 6 pemain ini kan pemain yang biasanya masuk dari bangku cadangan. Satu pemain ya, Ida Bagus Cahya itu debutan. Pemain lainnya itu pemain yang memang sejak awal menjadi andalan sejak pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Jadi memang penampilan menghadapi Afghanistan sedikit berubah gitu. Jadi masih ada kesan para pemain agak ragu-ragu gitu ya. Kemudian juga masih sering terlihat lebih suka melakukan dribbling. Padahal ini sebuah permainan yang menurut saya kurang disukai oleh coach Arianto gitu ya. Pemain itu kan diminta untuk lebih sering melakukan passing daripada dribbling. Tapi it's okay, itu adalah pemain-pemain yang memang baru diturunkan menjadi starting line up ketika sebelumnya mereka lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Tapi hasil akhir kan terlihat Indonesia akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan 2 gol ya. Itu pun juga setelah masuknya pemain-pemain utama, Goli, kemudian juga Evandra, Alberto, yang ini kemudian bisa memberikan angin segar bagi penampilan Indonesia di babak kedua. Ya, Bung Kesit, ini dengan tidak bermaksud merendahkan Afghanistan. Kalau catatan Anda kaitannya dengan pemain debutan tadi yang Anda sampaikan itu, memang ini kan penting bagi mereka untuk mendapatkan laga, jam laga gitu kan, aksi lebih banyak lagi. Tapi apakah ini keberuntungan karena kita menghadapi Afghanistan atau apa yang Anda bisa baca? Afghanistan sendiri sebenarnya menurut saya dari 2 pertandingan yang mereka mainkan nggak terlalu istimewa ya. Mereka kalah 2-0 dari Yaman. Kemudian dipukul 6-0 lawan Korea Selatan yang notabene bisa dikalahkan oleh Indonesia. Secara permainan justru saya melihat penampilan Afghanistan ini anti klimaks gitu. Mereka tuh perkasa loh di babak kualifikasi ya, bersaing dengan Filipina, kemudian Kamboja, ada Makau. Mereka tidak terkalahkan. 4 pertandingan mereka sapu dengan kemenangan pada saat kualifikasi. Tapi pada saat tampil di Piala Asia ternyata mereka tidak memperlihatkan apa yang pernah mereka sajikan pada saat tampil di kualifikasi. Ya. Dari 2 pertandingan yang dijalankan memang tidak terkesan bahwa Afghanistan kemudian sebagai tim yang kuat begitu loh. Justru saya melihat Afghanistan adalah tim yang paling lemah di grup C ini. Padahal tadinya kita beranggapan wah ini Indonesia yang paling lemah gitu. Karena Indonesia kan ada di pot 4 ya pada saat pengundian atau tapering gitu. Jadi ternyata ini di luar dugaan gitu. Afghanistan ternyata tidak terlalu istimewa menurut saya. Pun demikian dengan Yaman. Jadi kalau kita bicara dari Yaman dan Afghanistan, Indonesia ya harus diakui lebih tangguh. Walaupun Indonesia memetik kemenangannya di menit-menit terakhir babak kedua kemarin atas Afghanistan ya. Kan Indonesia lebih pede gitu loh. Sementara Afghanistan ditunjang ya oleh pemain-pemain depan yang punya naluri mencetak gol tinggi gitu. Mereka semuanya mengandalkan second line. Mereka mengandalkan kemenangan dari luar kotak penalti, tapi kan nggak efektif ternyata. Oke, makanya kata istimewa itu Bung Kesit lebih cocok kita arahkan kepada timnas Garuda Muda kita ya. Pak Zaki, bagaimana kondisi skuad Garuda Muda kita saat ini? Apa saja kegiatannya, aktivitasnya untuk jelang laga berikutnya? Kemudian kondisi fisik dan mentalnya nih paling penting dijaga. Baik, kondisi semua dalam keadaan baik dan siap tempur hari ini setelah pertandingan semalam yang selesai sampai hampir tengah malam di waktu jeda. Hari ini hari istirahat, kemudian ada latihan ringan nanti sore dan kita sedang menuju ke lapangan berikutnya untuk menyesuaikan keadaan karena lapangan yang berikutnya kita main di perempat final ini lapangan yang berbeda dengan lapangan penyisian kita. Jadi Pak Zaki saat ini lagi bersama anggota, sama pemain kita semua lagi di jalan ya? Iya, persis. Menuju ke stadion yang berikutnya nanti. Pak Zaki boleh dong kasih bocoran, kita diliatin gambar anggota skuad Garuda Muda kita, wajah-wajah bahagianya.
Halo. Ya, Pak Zaki tadi sempat nge-freeze, tapi kalau boleh ini penonton Nusantara TV pengen diperlihatkan wajah-wajah timnas Garuda Muda kita yang duduk di belakangnya Pak Zaki sekarang, wajah-wajah optimis dan bahagia. Yang di belakang saya ini tim pelatih semua nih. Wah, ini tim pelatih yang tim pelatih hebat-hebat. sama Dokter Choi. Iya, tim pelatih sama Dokter Choi. Betul, ini tim pelatih yang hebat-hebat. Ini kita harus apresiasi tim kepelatihan kita. Pak Zaki, satu hal lagi sebelum Bapak melanjutkan aktivitas bersama timnas muda kita. Apa target untuk berikutnya, Pak Zaki? Di Piala Asia khususnya? Target berikutnya adalah memenangkan pertandingan di perempat final. Ya, nah, kita mempersiapkan dan konsentrasi pertandingan berikutnya. Untuk lawannya kita masih nunggu pertandingan nanti malam, apakah itu Korea Utara, Oman, Tajikistan, ataupun Iran. Itu grupnya masih ketat, jadi kita harus menunggu dulu sampai pertandingan nanti malam. Tapi terlepas dari apapun, tim analis dan tim coach sudah mempersiapkan data terkait dengan calon lawan kita. Kalau jadi gitu targetnya langsung aja juara, Pak Zaki. Ya, satu persatu dulu, Mas, biar fokus. Siap. Mohon doanya semuanya, ya, agar tim kita bisa melaju sejauh mungkin ke Piala Asia tahun ini. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin. Siap, baik. Mohon Pak Zaki, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, Mas Kesit. Ya. Salam buat skuad Garuda Muda kita dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Zaki. Dan buat Bung Kesit, kita masih lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.